Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan atas kehendak-Nya, saya Elizabeth Latumairisa dapat menyapa saudara sekalian dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga tanggal 19 April 2024. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi yang baru di hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau mencari kehendak-Mu sebelum kami menjalani kehidupan ini. Kami mohon, Bapa fokuskan hati dan pikiran kami kepadamu. Beri kami roh pengertian-Mu untuk mengenal kehendak-Mu dengan benar. Biarlah hati kami terbuka untuk setiap penyataanmu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, tema Saren pagi ini adalah bertindak dalam kemerdekaan. Dengan dasar firman Tuhan, terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara terkasih, pernahkah kita membatalkan melakukan suatu perbuatan baik karena asumsi-asumsi pribadi atau orang sekitar? Misalnya, kita mengurungkan niat memberi salam kepada jemaat lain di bangku gereja karena khawatir dicap sok kenal, sok dekat. Atau, adakah kita menyesal dan bersungut setelah pemberian kita tidak dibalas dengan baik oleh penerima? Dan akhirnya berujung pada janji diri sendiri bahwa tidak akan mengulangi lagi memberi sesuatu kepada orang tersebut? Jika kita menjawab ya, mari kita renungkan bersama. Bukankah firman-Nya telah berbicara, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan? Lalu, mengapa kita membiarkan diri dibelenggu dengan perasaan-perasaan yang mematikan kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Adakah ego atau pengakuan dunia atau kesenangan pribadi yang mendorong kita untuk bertindak dan bukannya kasih serta tuntunan roh Allah itu sendiri? Sehingga kita kecewa atau marah ketika kebaikan kita tidak dibalas. Kita takut atau khawatir untuk memulai kebaikan. Ruang gerak kita akhirnya dibatasi oleh penilaian dunia. Mungkinkah kita sedang berjalan di luar tuntunan roh Allah? Atau mungkinkah kita sedang membatasi roh Allah bekerja dengan leluasa dalam hidup kita? Saudara terkasih, jelaslah sekarang bahwa segala hal yang dilakukan di dalam roh Allah memberikan kita perasaan bebas, damai, dan sukacita. Kita tidak akan takut melakukan hal-hal yang benar, karena kita yakin roh Allah memimpin kepada kebaikan dan kemuliaan yang mengubahkan kita semakin serupa dengan Yesus Kristus, seperti yang disaksikan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam firman Tuhan di pagi ini. Kita pun yakin bahwa roh Allah itu juga yang memberikan kekuatan dan kuasa di dalam kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita penuh dengan keberanian, kepercayaan diri, dan kasih yang melimpah untuk bertindak sekalipun di tengah tantangan
ancaman, atau intimidasi. Firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kita untuk terus bangkit menata kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan bukan dunia. Menata kehidupan dengan standar-standar kebenaran dan kasih, bukan penilaian atau pengakuan dunia. Dan itu dapat terjadi hanya ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh Allah. Saudara terkasih, maukah kita berjalan di dalam tuntunan Roh-Nya? Tunduk kepada pimpinannya hari lepas hari dalam tindakan, perkataan, dan pikiran kita? Sehingga akhirnya menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang dimanapun dan kapanpun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita semua hidup sepenuhnya dalam tuntunan Roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami dilahirkan kembali dalam hidup yang baru, dan kami diberikan Roh Allah sebagai jaminan hidup baru itu sendiri. Bapa, ampunilah jika kami lebih sering mementingkan penilaian dunia dan mengabaikan atau mengesampingkan kehendak-Mu. Kini kami mohon, ajari dan tolong kami menata hidup sepenuhnya di dalam Roh-Mu sesuai dengan makna hidup baru yang Engkau beri bagi kami di dalam Yesus Kristus, agar hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari saudara. Tetap teguh dan semangat, sebab di dalam Allah kita merdeka. Tuhan Yesus memberkati.